Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pamial Bonito. Sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra lección de hoy, ¿vale? Vamos. Imperfecto. Imperfecto ini adalah bentuk lain waktu lampau selain preterito yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya. Jadi ada dua bentuk lampau yang perlu kita pelajari, yaitu mengenai preterito yang sudah kita bahas dan imperfecto. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa guna dari imperfecto itu adalah untuk mengatakan kebiasaan-kebiasaan waktu lampau. Yang maksud misalnya begini, ketika saya kecil dulu, saya biasa tidur di rumah paman saya, misalnya begitu. Itu kebiasaan masa lampau. Atau mungkin ketika saya muda dulu, saya main bola seminggu sekali. Itu kebiasaan juga, ya. Atau suatu kejadian, peristiwa, kegiatan yang berulang-ulang di waktu yang lampau. Itu guna dari imperfecto. Kedua, gunanya itu untuk mengatakan bahwa satu pekerjaan sedang berlangsung di waktu yang lampau. Dan biasanya ini diikuti dengan kejadian yang lain. Misalnya begini. Jadi suatu kegiatan sedang berlangsung, kemudian terjadi juga kejadian yang lain di waktu yang lampau itu. Misalnya, saya sedang belajar di rumah ketika Pedro menelpon saya. Ya. Jadi itu akan diungkapkan dengan imperfecto. Oke. Untuk selanjutnya, sebelum lanjut kita bahas dulu bahwa imperfecto tentu saja ini akan digunakan untuk kata kerja yang berakhiran AR, ya, dan juga untuk kata kerja yang berakhiran ER dan IR, ya, karena dalam bahasa Spanyol kan ada tiga itu, ya. Kata kerja yang berakhiran AR, kata kerja yang berakhiran ER, dan kata kerja yang berakhiran IR. Ini kita sudah tahu. Nah, sekarang kita ketahui dulu bagaimana cara membentuknya kata kerja ini dalam bentuk imperfectonya. Ya. Nah, untuk kata kerja berakhiran AR itu, banyak kan? Hablar, estudiar, comprar, llegar, banyak. Maka cara membentuknya itu nanti menggunakan akhiran pengganti, ya, yaitu ini aba mau saban menggunakan akhiran pengganti untuk menggantikan akhiran AR dari kata kerja yang kita gunakan itu, ya. Jadi inilah akhiran pengganti untuk kata kerja berakhiran AR ketika kita akan membentuk kata kerja tersebut dalam bentuk imperfecto, gitu ya. Jadi ini akhirannya. Aba mau saban. Nanti kita beri contoh. Nah, kalau untuk kata kerja yang berakhiran ER dan IR, kebetulan akhiran penggantinya sama. Jadi tidak berbeda antara yang kata kerja yang berakhiran ER dan IR ini. Akhiran pengganti untuk kata kerja ER dan IR, nah ini sudah ditulis ini, ya. Iya, ias, iya, iamos, ias, ian. Ya, misalnya ER, komer, ya, kata komer, nanti membentuknya dengan mengganti akhiran ER dari kata komer itu dengan akhiran penggantinya ini, sesuai dengan pokok kalimatnya. Begitu juga kalau kata kerjanya IR, misalnya bibir, nanti itu cara membentuknya menggunakan akhiran pengganti ini untuk menggantikan akhiran IR dari kata kerja bibir itu. Ya. Nah, karena ada dua golongan begini, yang satu golongan itu termasuk ER dan IR yang kebetulan sama akhiran penggantinya, kita lihat dulu nih bentuk imperfecto dari kata kerja yang berakhiran AR. Contoh, ya.
Misalnya begini, ablar lah ya misalnya. Ada kata ablar, kata kerja ya, ablar. Nah ini ablar ya. Maka untuk membentuk kata kerja ablar dalam bentuk imperfectonya ini, ya ini akan ini apa namanya akhiran penggantinya aba untuk pokok kalimat yo. Jadi misalnya yang pokok kalimatnya yo, maka ablar ini akan menjadi gantikan akhiran ar-nya ini dengan akhiran pengganti aba ya, aba. Kalau itu ar-nya kita hapus, kemudian masukkan aba. Aba kan. Maka bentuknya sekarang menjadi ablaba. Bacanya ablaba ya, karena hanya tidak diucapkan. Jadi ablaba. Jadi kalau pokok kalimatnya yo, maka yo ablaba, gitu ya. Kalau misalnya nosotros bukan ablaba, nanti ada pengganti yang untuk nosotros, yaitu abamos nanti gitu ya. Nah oke, ini kalau contohnya untuk semua pokok kalimat. Kalau untuk tu gimana nanti ablarnya itu ya, misalnya kan semuanya ablar. Kata kerja dasarnya ablar ya. Ablar. Kalau untuk tu gimana? Ya ini abas. Aba, abas, aba, abamos, abas, aban. Maka ar-nya dihapus diganti abas. Masukkannya begini. Sehingga bentuknya menjadi sekarang ablabas. Tu ablabas. Ya, ini bicara kan, kata bicara ya. Kamu bicara atau kamu sedang bicara dan sebagainya, nanti kita jelaskan. Ya. Untuk Ustadz, L dan Eya kebetulan mana tadi? Ustadz, L dan Eya ini akhiran penggantinya sama, aba gitu ya. Jadi kalau Ustadz gimana bentuknya menjadi? Tentu akan menjadi kalau ablar gitu kan, ablar. Jadi ini dihapus ar-nya diganti aba ya, ablaba. Ablaba. Kalau kita perhatikan ya ini juga sama kan ya, karena aba ya. Ablaba. Jadi karena sama kan, L dan Eya aba juga ablaba. Kalau kita perhatikan maka sini ablaba, ablaba, di sini juga ablaba. Jadi sama bentuknya untuk yo, Ustadz, L dan Eya kebetulan bentuknya sama karena akhiran penggantinya sama, aba, aba. Kalau untuk itu beda, abas. Ya. Nah untuk nosotros bentuk kata kerjanya menjadi apa? Ya tadinya kan ablar, ablar. Ya. Tapi diganti dengan abamos menjadi apa? Ablabamos. Abamos. Ya, tinggal menuliskan di sini. Abamos. Ablabamos. Nosotros ablabamos. Nosotras ablabamos. Ya, itu artinya nanti kami bicara atau kami sedang bicara. Vosotros a vosotras abais. Aba, abamos, abais, aban. Ya sama aja caranya. Supaya nggak bingung mungkin tulis dulu kata kerja dasarnya, ablar. Kemudian ending atau akhiran ar-nya diganti dengan pengganti apa, ending atau akhiran pengganti, yaitu abais. Abais, tulis saja sana. Jadi ablabais, vosotros ablabais, vosotras ablabais. Untuk ustazes akhiran penggantinya aban, dan ini juga nanti untuk eyos dan eyas aban. Jadi ada kesamaan, gitu ya. Jadi kalau masih bingung ya tulis saja dasarnya dulu, abrar. Abrar, katanya suruh ganti dengan akhiran penggantinya ini aban, ya, ar-nya diganti aban, jadi ablaban. Karena di sini sama, eyos dan eyas juga aban, tadi hasilnya sama, yaitu ablaban. Ya. Oke, ablaban. Jadi ustades ablaban, eyos ablaban, eyas ablaban.
Nah, inilah konjugasi kata kerja ablar, kan ini ablar asalnya ya, ablar dalam bentuk imperfectonya. Lengkapnya ini ablar itu ini bentuknya, yaitu untuk masing-masing pokok kalimat ya. Jadi ablaba, ablabas, ablaba, ablabamos, ablabais, ablaban ya. Nah, ini lengkap. Nanti kata kerja yang lain yang berakhiran AR caranya gitu sama, misalnya nanti estudiar ya, tadi caranya begitu. Jadi estudiaba, estudiabas, estudiaba, estudiabamos, estudiabais, estudiaban. Misalnya apa namanya, komprar, membeli ya, menjadi kompraba, komprabas, kompraba, komprabamos, komprabais, kompraban. Begitu cara membentuk satu kata kerja berakhiran AR untuk bentuk imperfectonya ya, menggunakan akhiran pengganti aba, abasaba, abamos, abasaban untuk menggantikan akhiran AR dari kata kerja yang kita gunakan pada saat itu. Oke, ini bentuknya ya. Sekali lagi, ablaba, ablabas, ablaba, ablabamos, ablabais, ablaban. Ya harus kita ucapkan berulang-ulang. Karena belajar bahasa itu adalah masalah pengulangan. Sesuatu yang sudah kita ketahui, kita ulangi, kita ulangi, kita ulangi. Nanti itu tercatat, terrekod di dalam lidah kita. Sehingga kalau kita perlukan, kata itu akan keluar dengan mudah ya. Maka itu kita harus sering-sering mengulang kata-kata yang sudah kita ketahui. Dan belajar bahasa memang begitu caranya ya. Ablaba, ablabas, ablabas, ablaba, ablabamos, ablabais, ablaban. Ya, jangan kira Pak Mi ini langsung hafal, enggak, berulang-ulang dulunya juga sehingga sekarang hafal. Ya. Bangun tidur Pak Mi ditanya tentang ablar ini gimana bentuk imperfectonya, bisa karena sudah hafal. Nah, ini kemudian kita coba ini cara membentuknya dulu ya. Kata kerja berakhiran ER atau IR ini ya, untuk ER dan IR, maka penggantinya, akhiran penggantinya ini kan iya, ias, iya, iamos, ias, ian untuk masing-masing pokok kalimatnya. Di sini saya akan hapus yang ini, bisa dilihat nanti di dalam videonya kan. Karena apa ini whiteboardnya kecil ya, jadi harus dihapus, nanti diulangi lagi. Mudah-mudahan kedepannya kami akan bisa membeli whiteboard yang besar gitu ya. Jadi tidak usah dihapus-hapus tapi cukup space atau ruangannya. Nah, ini untuk yang ini ya, kata kerja berakhiran AR atau IR. Kita mulai dengan ER. Sekali lagi kita akan melihat cara membentuknya dulu ya, sebelum kita memberikan contoh-contoh ya sesuai kegunaannya. Misalnya yang berakhiran ER apa? Mesti ingat ada satu yang kita lakukan setiap hari kata kerja ini. Kalau enggak kita mungkin enggak eksis lagi, enggak ada lagi kita kalau enggak komer. Komer itu apa? Makan. Nah, kata komer ini untuk bentuk imperfectonya, cara membentuknya ya dengan menggunakan akhiran pengganti ini untuk menggantikan ER-nya untuk masing-masing pokok kalimat. Nah, untuk komer gimana kalau untuk yuk saya makan atau saya sedang makan tapi bentuk lampau ya, gantikan ER, kita hapus ER, kita masukkan akhiran penggantinya iya, yaitu komia. Tuh. Jadi komia itu saya makan atau saya sedang makan tapi bentuk lampau pada waktu yang lampau. Ini bentuk imperfecto nih. Dari kata komer untuk pokok kalimat yo, gitu maksudnya. Kemudian kalau untuk tuh, ya kan asalnya komer. Ya, gunakan akhiran pengganti ias. Kalau gitu, ER-nya dihapus, gantikan dengan ias. Jadi komias. Ya, tuh komias, kamu makan, tuh kamu sedang makan, bentuk lampau. Pada saat itu saya sedang makan, nah itu nanti itu kamu sedang makan, pada saat itu kamu sedang makan, maka itu tuh komias nanti ya. Nanti kita bahas tentang contoh-contoh penggunaannya. Untuk Ustadz L dan EA sama, iya seperti yang tadi ini sama kan. Ustadz itu aba, ini mah iya. Jadi untuk Ustadz jadi kalau ER-nya ini dihapus digantikan iya menjadi komia kan,
Nah, begitu juga untuk L dan E ya sama hasilnya pasti ya, karena sama akhiran penggantinya. Komnya. L, komnya, Eya, komnya, Ustadz, komnya. Kamu, Anda makan atau Anda sedang makan pada waktu yang lampau. Untuk nosotras, ending atau akhiran penggantinya itu iyamos. Ya gitu, tulis komernya dulu. Kata dasarnya ini, kata kerja dasarnya adalah komer. Itu kan, komer ya. Kata kerja dasarnya untuk nosotras gantikan dengan iamos akhirannya, er-nya ini. Jadi komiamos. Iamos. Kok jadi berubah ini? Tulisan Pak Mi tidak benar bagus, maaf ya. Iamos. Kan gitu. Iamos. Iamos ya, ini iamos, comiamos. Nosotros comiamos, nosotras comiamos. Untuk vosotros iais, tuliskan dasarnya dulu, kata kerja dasar comer, tetap ya kan? Ganti er dengan iais, menjadi iais, comiais. Ya, kalau vosotras itu kalian ya. Kalian laki-laki, kalian perempuan, vosotras. Ya, kalau Anda sekalian kan ini ustedes, Anda sekalian. Ini dianggap formal gitu ya, bahasa formal Anda gitu. Kalau bahasa yang informalnya kalian, Anda sekalian, itu maknanya sama sebetulnya. Nah, untuk ustedes, ellos dan ellas, akhiran penggantinya ian. Jadi nanti hasilnya sama. Ya, di sini kalau sudah tahu satu, yang lain akan sama. Comer untuk ustedes gantikan dengan ian, er-nya itu jadi ian. Komian, ustedes komian, karena ini sama, ian juga masih sama seperti ini. Komian. Ya. Komian. Nah, ini hasilnya dari kata kerja komer ini tadi kan komer ya, kata kerja komer. Sorry, ini C nih, C aja nggak bagus ya, tidak bagus tulisan Pak ini. Itu masih terbaca ya. Tuh komer itu menjadi komia, komias, komia, komiamos, komiais, komian. Jadi ini komia, komias dan sebagainya ini adalah bentuk imperfecto dari kata kerja komer. Ya, ini cara bentuknya ya. Nah, sama aja nanti kalau untuk kata kerja yang berakhiran ir, caranya sama, kebetulan juga akhiran penggantinya juga sama itu ya. Jadi memudahkan kita. Kalau misalnya akhiran pengganti untuk ir itu beda lagi, wah itu kan perlu usaha lagi bagi kita untuk menghafalnya. Kebetulan ini sama ya. Nah, contohnya kalau misalnya kata kerja itu berakhiran ir gimana? Kita lihat nih ya. Kita hapus lagi, nanti dilihat videonya. Ya. Kayak gitu. Misalnya yang berakhiran ir apa? Misalnya dari kata bibir ya, misalnya. Bibir kan tinggal atau hidup. Saya tinggal di Bandung kan pakai bibir ya, yo bibo and Bandung. Tapi kata kerja bibir ini dalam bentuk imperfectonya bagaimana? Yaitu tadi menggunakan akhiran ini ya, yas, ya, yamos, yas, yan. Untuk yo, untuk pokok kalimat yo gimana? Ya, kita tuliskan dulu bibir seperti tadi, gantikan akhiran ir-nya dengan akhiran pengganti iya. Ya, jadi ir-nya ganti keseluruhan gitu ya, kan. Yang diganti kan hanya akhirannya saja. Bibir kalau ir-nya dihilangkan diganti i-nya kan menjadi bibia. Itu ya. Bibia. Nah, dua nanti terus langsung. Untuk tu tadinya bibir ya, diganti ir-nya dengan ias menjadi bibias. Ya. Dan untuk state L dan iya sama akhiran penggantinya iya. Maka hasilnya saya tuliskan langsung ya.
bibia. Nah, ini akhiran penggantinya nih. Untuk LA juga bibia. Untuk nosotros gantikan dengan iamos menjadi bibiamos. Bibiamos, iamos. Bibiamos. Nosotros, nosotras, vivíamos. Untuk vosotros, ias, ya, iamos, iais, bukan ias, iais, bukan ian. Vosotros, vivíais. Ini hasilnya aja ya, langsung vivíais, vivíais, iais, kan, iais, vivíais. Ini L. Vivíais. Untuk ustedes, ellos, dan ellas, ini akhiran penggantinya sama, ian. Jadi hasilnya jadi vivian, ian kan? Nih, ian penggantinya. Begitu juga untuk ellos, nanti hasilnya sama menjadi vivian. Ellos, ellas, vivian. Nah, ini vivia, vivias, vivia, viviamos, viviais, vivian ini adalah bentuk imperfecto dari kata kerja bibir, yaitu menggunakan akhiran pengganti ya, ias, ya, iamos, iais, ian sesuai dengan pokok kalimat yang kita pergunakan pada saat itu. Ya, ini pokok kalimat. Nah, itulah cara membentuknya. Ya, oke. Kita lihat sekarang bagaimana contohnya itu. Ya, kalau gitu kita akan mulai saja nanti contohnya. Untuk kata-kata kerja yang berakhiran AR ya. Untuk yang berakhiran IR dan IR akan kita bahas selanjutnya. Dan sementara mungkin bisa kita hapus ini ya. Dan nanti bisa dilihat di dalam videonya ya. Untuk memberi ruangan di sini atau space untuk memberikan contoh. Dan untuk sementara contohnya mungkin terbatas saja dulu. Nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya supaya durasi videonya tidak terlalu panjang. Nah, misalnya karena sudah tahu ini, maka kita bisa membuat contoh-contoh kalimat dalam bahasa Spanyol. Misalnya kita akan mengatakan begini. Waktu saya kecil gitu ya, cerita waktu kan katanya kegunaannya salah satunya adalah untuk mengatakan atau menceritakan kebiasaan waktu lampau. Nah, ini saya punya kebiasaan demikian. Waktu saya kecil ya dulu, mungkin saya sekolah di SD gitu ya. Waktu saya kecil saya main bola gitu, main bola kaki maksudnya, main bola kaki ya, ada bola basket dan sebagainya, main bola kaki, sekali dalam seminggu, jadi setiap minggu itu, jadi berulang-ulang. Minggu ini main, besok minggu depan main, minggu lampau juga main. Jadi itu berulang-ulang. Main bola kaki setiap atau sekali gitu ya. Sekali seminggu. Sekali seminggu. Sekali seminggu. Kalau dikatakan sekali seminggu, ya tentunya berulang-ulang. Karena sekali, kalau 4 kali main itu berulang-ulang. Nah, ini kegunaan imperfecto. Jadi waktu saya kecil itu mengatakannya adalah ketika saya kecil, waktu saya kecil boleh kalau mau. Ini waktu itu maksudnya ketika gitu ya, bukan waktu jam itu, ketika. Waktu saya kecil boleh lah ya, sudah tahu ya. Itu kalau bahasa Inggrisnya when, kalau bahasa Spanyolnya cuando. Cuando ini ya. Cuando itu ketika atau waktu. When I was a kid, ya, when I was a little boy, when I was a little girl dan sebagainya. Cuando yo
era. Era ini adalah dari kata kerja bantu share ya. Nah, nanti kita belajar era itu kata kerja bantu share dalam bentuk imperfecto. Kan dalam bahasa Inggrisnya when I was. Nah, ini was itu. When I was a kid, ketika saya kecil, ketika saya anak kecil. Cuando yo era niño. Nah, niño ini adalah anak kecil. Ya, niño ini anak kecil. Anak kecil laki-laki. Kalau anak kecil perempuan, niña. Jadi ada niño, niña. Ya. Niño ini boy lah, boy ya. Kalau niña, girl, little boy. Cuando yo era niño, katanya, saya main bola kaki sekali seminggu. Berarti itu berulang-ulang atau kebiasaan masa lampau. Cuando yo era niño, yo mana tadi? Main ya, main bola atau bermain bola. Main atau bermain itu bahasa Spanyolnya jugar ya. Tuh. Sorry, ini A. Jugar. Jugar, bermain ya. Bermain sport. Untuk bermain permainan yang lain, jugar. Jugar. Bacanya jugar ya. Nah, kalau gitu caranya AR kan membentuk jugar dalam bentuk imperfecto dengan cara yang tadi, mengganti akhirannya AR ini dengan penggantinya. Karena ini saya gitu, nanti adalah pakai apa. Jadi yo jugaba. Nih. Yo jugaba. Ya, dari kata jugar ini jadi jugaba. Ya, karena kalau AR-nya diganti dengan apa kan hugaba. Kan hugaba itu. Ya, jadi hugaba ya masukkan situ. J-nya kurang bagus. Ya. Gimana supaya tulisannya bagus ya? Jugaba. Ya, cari jugar. Cuando yo era niño, yo jugaba. Nah, bermain suatu olahraga sport itu mengatakannya jugar al gitu ya, jugar al. Jadi jugaba al. Jadi al. Yo jugaba al football, yo jugaba al tenis, gitu caranya. Saya bermain tenis, yo jugaba al tenis, yo jugaba al balon cesto, itu apa namanya, basket atau boleh juga basket. Yo jugaba al football. Football itu ya football ya, football. Football itu bola kaki. Bahasa Inggrisnya ucapannya football juga bahasa Inggrisnya, tapi tulisannya kan berbeda. Bahasa Spanyol menulisnya gini, football. Persis kita cara membacanya itu football. Kalau bahasa Inggris kan beda tulisannya ya. Yo jugaba al football, katanya sekali seminggu. Sekali itu gimana mengatakan? Sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Menggunakan kata vez. Vez itu kalau bahasa Inggrisnya time. Bukan time waktu, tapi time pengulangan. Untuk mengatakan 1 time, 2 times, 3 times, dan seterusnya. Itu vez dalam bahasa Spanyolnya. Nah, kalau sekali, una vez. Una vez. Karena sekali kan, una vez. Kalau 2 kali, ya tentu berubah. Unanya menjadi 2. Dos veces. Dan ini pakai una, karena vez itu la vez dianggap feminin, maka una vez. Kalau tidak, dia akan menggunakan uno, atau nanti ya. Ya, una vez, 1 time. 1 time, sekali. Sekali seminggu, ya una vez. Boleh katakan cada semana. Each week. Cada ini each. Each week. Each itu cada. Jadi each week. Cada semana. Week itu kan semana ya. Cada semana. Tuh ini S. Tuh. Cada semana itu each week. Sekali seminggu. Una vez cada semana. Cada semana kan each week. Jadi 1 time each week kan, ya artinya apa? Ya sekali seminggu.
Jadi inilah terjemahannya. Cuando yo era niño, yo jugaba al fútbol una vez cada semana. Ketika saya kecil, saya main bola atau bermain bola sekali dalam seminggu atau sekali seminggu. Ya, jadi kita sudah bisa menggunakan kata kerja berakhiran AR, nih, yaitu dari kata kerja jugar dalam bentuk imperfectonya. Ya, nah ini baru satu contoh untuk menggunakan kata kerja dalam hal ini jugar menjadi bentuk imperfecto, ya, dengan memperhatikan cara membentuknya, yaitu dengan menggunakan akhiran pengganti, yaitu aba, saba, mau, saban untuk masing-masing pokok kalimat. Sehingga kata jugar itu menjadi jugaba, jugabamos, jugabais, jugaban. Karena yang di pokok kalimatnya dalam contoh kalimat saya, maka ya jugarnya itu menjadi jugaba, karena abanya jugaba. Oke. Nah, untuk sementara, untuk supaya durasi video kita ini tidak terlalu panjang, untuk sementara ini saja dulu, dan untuk episode berikutnya kita akan memberikan contoh yang lebih banyak. Ini baru satu ya, untuk bentuk kalimat-kalimat dalam bentuk imperfecto, baik untuk kata kerja yang berakhiran er maupun yang kata kerja yang berakhiran er dan ir. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti dan dipahami. Dan sebagaimana biasanya, kalau ini dianggap bermanfaat, tolong jangan lupa di like ya. Dan juga bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe ya. Kami harus jelaskan dan selalu jelaskan, subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe itu hanya untuk mempermudah kita mengakses kembali pada program atau channel yang kita subscribe itu, ya. Nah, akhirnya sebelum kami akhiri, kami ingatkan kembali, kalau ada pertanyaan yang kurang, ada suatu hal yang kurang jelas dan ingin dipertanyakan, silakan tanyakan di kolom komentarnya. Setiap pertanyaan dalam kolom komentar selama ini sepertinya sudah kami jawab, ya. Jadi akan kami jelaskan lagi di kolom komentar itu kalau ada pertanyaan. Oke, akhirnya kami ucapkan terima kasih. Sampai nanti. Muchas gracias y hasta luego.